Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad, Babul Khumasi, ya. Bab 5 perkara, makalah yang ke-12. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyata 'asyarata an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Bermula makalah yang ke-12 itu dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Apa kata beliau ini? Kata Yahya bin Mu'ad, "Man kasura syab'uhu kasura lahmuhu." Bermula siman yang banyaklah oleh kenyangnya, niscaya banyaklah oleh dagingnya. Ini kan. Mangkasura syabahu, orang yang banyaklah oleh kenyangnya, kasuralah muhu. Ini masuk akal memang. Yang banyak kenyang ya banyak daging, gemuk maksudnya ya. Yang banyak makan ya gemuk. Ini banyak kenyang, bukan banyak makan sebenarnya ya. Yang sering kenyang itu pasti banyak daging. Ini kata Syekh Nawawi rahimahullah, bi khilafi man kasura akluhu bisababi hiddati dzikri. Dengan sebalik orang yang banyaklah oleh makannya dengan sebab hiddah ini masdar dari hadda, dengan sebab kuat zikir. Nah, berbeda dengan orang-orang yang banyaklah oleh makannya dengan sebab kuat zikir. Orang yang zikirnya kuat itu boleh banyak makan. Nah, ini masalahnya. Kenapa alasannya? Nah, berarti yang nggak boleh banyak makan ini habis makan tidur ya, pengangguran. Ini jadi daging semua. Nah, dengan sebalik orang-orang yang banyaklah oleh makannya dengan sebab kuatnya zikir. Kenapa kata beliau? Fala yaduru, maka tidak mudarat ia. Tidak mudarat ia banyak makan dengan sebab kuatnya zikir, kuat zikirnya. Alasannya kenapa? Li'anna ba'dal awliya'i tariqatuhum kasratul akli. Karena sungguhnya sebahagian para waliullah itu bermula tarikat mereka itu banyak makan. Ada para waliullah yang banyak makan. Kenapa mereka banyak makan? Li sur'ati inhidhamit ta'ami bihararati dzikri. Bihararati asarat dzikri. Asarit dzikri. Karena cepat inhidham. Inhidham ini cepat proses. Cepat hancur makanan. Cepat digiling. Lisur'atin hidhamit ta'am. Karena cepat hancurnya makanan. Bihararati dengan sebab panas pengaruh zikir. Jadi zikir itu pengaruhnya panas, hawanya panas. Sehingga orang yang banyak zikir kalaupun banyak makan, makanannya akan cepat dicerna dan cepat keluar lagi. Gak jadi daging. Ya, mungkin begitu. Fa'innahu kannari, karena sesungguhnya zikir itu seperti api sifatnya. Jadi membakar makanan gak ada sisa nanti. Bi khilafis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebalik berselawat kepada Nabi alaihi wasallam. Orang yang banyak berselawat tidak dianjurkan banyak makan. Kenapa? Kata Syekh Nawawi, fa inna asaraha baridun. Karena pengaruhnya selawat itu dingin. Orang yang banyak berselawat mungkin maksudnya hawa tubuhnya dingin. Jadi kalau makan makanan banyak langsung jadi daging. Susah dicerna. Begitu mungkin lebih kurang. Jadi kesimpulannya, makalah yang ke-12 ini, kata Yahya bin Mu'ad ini, orang yang banyak kenyangnya, banyak dagingnya. Wa man kasura lahmuhu kasurat syahwatuhu. Dan barang siapa yang banyaklah oleh dagingnya, niscaya banyaklah oleh syahwatnya. Orang yang gemuk di sini ya, banyak keinginan, antara lain keinginan makan tentunya. Ya. Falladhi yutfi'u syahwatah wal jung. Maka bermula alladhi yang bisa memadamkan ya alladhi akan syahwat itu lapar. Jadi kalau kita pengen mengontrol syahwat kita, banyak nafsu keinginan, caranya harus sering melaparkan diri. Makanya dianjurkan puasa. Karena dengan puasa itu tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu. Sementara kalau kita banyak makan, ya selain nafsu makan kita besar, nafsu yang lain juga biasa. Nambah juga. Karena orang kalau udah kenyang, udah mikirin yang aneh-aneh. Ya. Kalau orang kelaparan, ya mikirnya makan doang. Waman kasurat syahwatuhu kasurat zunubuhu. Dan orang-orang yang banyaklah oleh syahwatnya, banyak pula dosanya. Wahya allati tahjibuhu anillahi ta'ala. Dan bermula dianya dosa, itulah allati
Yang bisa menghalangi ia akannya seorang dari Allah. Sementara kalau kita banyak dosa akan jauh dari Allah. Kan bahaya. Ini saling berkaitan. Sering kenyang, gemuk, orang gemuk. Banyak dagingnya, banyak keinginannya. Banyak keinginan akan banyak dosa. Kalau banyak dosa apalagi. Wa man kasurat dzunubuhu qasa qalbuh. Barang siapa yang banyaklah oleh dosanya, niscaya keraslah hatinya. Banyak dosa, keras hati. Karena yang menyebabkan hati keras ya dosa tadi, maksiat. Kalau hati udah keras, falam yaqbalil mawa'idha, maka tidak menerima ianya hati itu akan nasihat-nasihat. Nasihat ilmu pengetahuan akan susah masuk. Wa man qasa qalbuhu ghariqa, dan orang-orang yang keraslah oleh hatinya niscaya tenggelam ia. Bi kasrir ra'i, ghariqa kita baca dengan kasrara, tenggelam. Fi afatid dunia, dalam bahaya-bahaya dunia, wa zinatiha, hiasan-hiasannya dunia. Orang yang keras hatinya pasti tenggelam. Maksud tenggelam lupa kepada Allah, sibuk dengan urusan duniawi terus. Afat ini hal-hal bahaya-bahaya dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Sibuk buang-buang waktu, lalai dan seterusnya itu. Kalau orang keras hatinya kan nggak peduli tentang urusan agama. Apakah sholat telat waktu dan seterusnya nggak terlalu peduli. Ini bahaya. Nah itulah makalah yang ke-12. Wal maqalatu salisata asyara an Sufyan ats-Tsauri. Bermula makalah yang ke-13 itu dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Apa kata Sufyan ats-Tsauri? Annahu qala, wa sungguhnya Sufyan Tsauri itu berkata ia, ikhtaral fuqara'u khamsan. Telah memilih oleh orang-orang yang fakir akan 5 perkara. Fuqara di sini alladzina radu bil faqri. Orang-orang yang mereka rela dengan kefakiran. Orang yang hidupnya fakir tapi dia rela dengan kefakiran. Namanya fuqara. Nggak banyak mengeluh Walaupun terus berusaha dan bekerja ya nggak apa-apa. Memilih oleh orang fakir itu akan 5 perkara. Min sifatil mahmudati, dari sifat-sifat yang terpuji. Dan sebaliknya waqtaral aghniya'u khamsan. Dan memilih oleh orang-orang kaya akan 5 perkara. Apa arti aghniya? Alladzina habbul amwal. Orang-orang yang mereka mencintai harta. Jadi agniya di sini bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang mencintai harta. Ada juga orang yang banyak harta, tapi hatinya nggak terikat, ya kan? Bukan dilarang kaya, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang miskin memilih 5 perkara, orang kaya memilih 5 perkara. Min sifatil mazmumati, dari sifat-sifat tercela. Nah, kita lihat apa saja ini. Wakhtarul fuqara'u rahatan nafsi. Dan memilih oleh orang fakir akan ketenangan jiwa. Maksud nafsi di sini badannya. Bahwa dianya nafsi di sini ismun li jumlatil insan, nama bagi sejumlah insan. Maksud sejumlah, nama bagi keseluruhan manusia. Jadi nafsi di sini badannya. Memilih oleh orang fakir akan mengistirahatkan badannya. Artinya orang miskin, walaupun orang miskin ya susah, tapi dia nggak terlalu lelah kan. Nggak terlalu lelah. Tapi ini kita nggak boleh memahaminya secara salah. Kita juga harus bekerja tentunya kan. Karena kerja kalau niatnya bagus ya ibadah. Maksudnya secara zahir ini orang miskin yang pertama ya badannya nggak terlalu lelah. Karena nggak banyak kerja. Wa faraghatal qalbi. Memilih oleh orang fakir akan kosong hatinya. Minas sakali atau sakali daripada berat. Pada beban. Ya orang miskin mungkin nggak banyak hal yang dipikirkan, jadi hatinya nggak ada beban, walaupun di sisi yang lain ada bebannya. Kalau orang miskin yang gundah galau besok mikirin makan apa kan beban juga. Nah, jadi beban yang dimaksud di sini beban pekerjaan tadi. Memilih oleh orang fakir akan kosong hatinya minat sakali dari beban pekerjaan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, Allahumma inni as'alukal aisyar rafi'ah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau akan kehidupan yang tinggi, kehidupan yang bernilai, wal balal farigha, dan akan hati yang kosong. Maksud hati yang kosong dari memikirkan tentang urusan yang tidak penting. Itu maksud Nabi. Tapi kalau kita miskin tapi hati kita galau, nggak tenang, mending jadi orang kaya. Ya, biar selamat ya. Ini di sini fakir yang tawakal. Wa ubudiyat tarabbi. Memilih oleh orang fakir akan menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan.
Karena kalau orang mencintai sesuatu katanya, itu dianggap hamba dari sesuatu. Wa khifatal hisab, memilih oleh orang fakir tadi akan ringannya hisab yaumal mahsyar pada hari kiamat. Ya, nggak banyak pertanyaan karena nggak banyak aset. Wad darajatul ulia, memilih oleh orang fakir akan derajat yang tinggi fil jannah dalam surga. Ini kalau orang miskin, orang fakir tadi soleh, fakirannya tidak menyebabkan dia jadi durhaka kepada Allah melakukan yang haram, insya Allah dapat derajat yang tinggi dalam surga. Tapi kalau kita miskin, udah miskin jadi orang yang yang jahat, mencuri segala macam, itu malah lebih berbahaya. Wakhtaral aghniya'u ta'ban nafsi, dan memilih oleh orang kaya akan kelelahan jiwa, maksudnya kelelahan badan. Kenapa? Li'annahu kulla waqtin fi khidmatil amwal. Karena sungguhnya orang kaya pada setiap waktu itu dalam melayani harta. Ini tentunya orang kaya yang sibuk banget ya kan. Ada juga orang kaya yang tidak sibuk, artinya semuanya bisa dibagi tugas, punya karyawan, punya orang lain yang bisa mengatur, ya nggak apa-apa. Ini orang yang mengurus semuanya, diurus oleh diri sendiri, sehingga kewajiban-kewajiban pokok nggak sempat dilaksanakan. Ini yang tercela. Kenapa orang kaya memilih akan kelelahan badannya? Li'annahu kulla waqtin, karena orang kaya itu dalam setiap waktu itu dalam sibuk melayani harta. Wa syughlal qalbi, memilih oleh orang kaya tadi akan kesibukan hatinya. Kesibukan hati dalam arti fi tafkiril amwal, dalam memikirkan harta. Setiap hari mikirin bagaimana nambah saldo misalkan. Nah. Wa ubudiyatad dunya, memilih oleh orang kaya lagi akan menjadi hamba dunia. Bagaimana maksud menjadi hamba dunia? Kata Syekh Nawawi, faman ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang mencintai akan sesuatu, maka dianya itu menjadi hambanya sesuatu. Artinya kita di bawah kendali sesuatu itu. Mencintai Allah jadi hamba Allah, insya Allah apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Mencintai wanita, khawatir jadi hamba wanita kan, apapun yang diinginkan oleh dia harus kita penuhi. Wasyiddal hisab, memilih oleh orang kaya akan beratnya hisab. Beratnya pemeriksaan di hari kiamat. Bisa babil amwal, dengan sebab banyak hartanya. Banyak harta, banyak pertanyaan. Lagi-lagi, ini bukan larangan banyak harta ya. Nah, larangan menyibukkan diri dengan harta. Ini beliau misalkan begini. Memilih oleh orang kaya akan beratnya pemeriksaan dengan sebab harta. Katakanlah orang kaya itu soleh misalkan. Soleh. Apakah hisabnya juga berat? Ya juga. Karena waman nukisha fil hisabi uziba. Barang siapa yang ditanyakan akan dia dalam hisab, itu niscaya diazab akan dia. Maksudnya begini. Ibarat ini maksudnya, walaupun kita nggak dihukum, kita banyak harta. Menggunakan harta sesuai dengan aturan Allah. Jadi walaupun nggak dihukum, pertanyaan itu sendiri termasuk hukuman. Kayak di dunia, kita nggak bersalah, ditangkap polisi, kemudian diinterogasi. Walaupun kita nggak di penjara, pertanyaan aja, interogasi selama berjam-jam itu sudah merupakan siksa itu sendiri. Ya, itu maksudnya. Dan bermulasiman yang nukisha, yang didebat ia, ditanyakan ia dalam hisab, niscaya diazab akan dia. Maksudnya, pertanyaan itu sendiri merupakan azab. Nah, karena kan kita terbelenggu kan, tersiksa, lelah harus menjawab pertanyaan. Waman ahabba syai'an uziba bihi. Barang siapa yang mencintai akan sesuatu, niscaya diazab akan dia dengannya sesuatu. Ini kalau cinta yang salah. Cinta terhadap sesuatu, kemudian cinta kita terhadap sesuatu menjauhkan kita dari Allah. Ini jadi hukuman. Nah, barang yang kita cintai itu kita akan disiksa dengan barang itu. Makanya hadis Nabi menyatakan, tidak sempurna iman seseorang hingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Jadi bagian dari iman itu kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Dari diri kita, anak, istri, dan harta kita. Wad darajata sufla, memilih oleh orang kaya tadi akan derajat yang rendah. Derajat yang rendah di sini bukan di sorga maksudnya. Derajat yang rendah, wahya dianya derajat yang rendah yang dimaksud yaitu ad-dunia. Dia lebih memilih dunia. Dunia itu kalau dibanding akhirat ya rendah. Dunia sendiri ini mu'annas dari adna. Adna, muzakarnya kalau mu'annasnya dunia. Kayak afdal, fudla. Nah, dianya derajat yang rendah itu dunia.
Li'annaha karena sungguhnya dunia bin nisbah dengan dibanding bagi derajat akhirat itu nggak ada sesuatu. Artinya ini bukan larangan kaya sama sekali. Artinya gini, dunia itu sebenarnya semua orang memilikinya ya kesimpulannya. Betapapun susah hidup kita dalam dunia ini, pasti dalam diri kita itu ada bagian dari dunia yang kita dapatkan. Ya. Jadi kita harus mencari dalam hidup ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Seperti ilmu pengetahuan tentang mengenal Allah dan seterusnya kan. Nah. Wal maqalatur rabi'ata asyara an Abdillah al-Antaqi rahimahullah. Bermula makalah yang ke-14 itu dari Abdillah al-Antaqi rahimahullah. Qala berkata ya Abdillah, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Bermula 5. Nah ini khamsun kita jadikan mubtada, musawirnya kita takdir sifatnya. Khamsun minal khisal. Bermula 5 dari perkara atau khamsun minal umuri. Bermula 5 dari segala perkara itu hunna. Bermula dianya 5 itu min dawa'il qalbi dari obat hati. Inda kaswatihi ketika kerasnya hati. Kata Abdillah al-Antaqi ada 5 perkara yang bisa menjadi obat hati ketika hati kita keras tadi. Kita tadi di atas banyak makan kan? Kemudian banyak syahwat, jadi banyak dosa hati kita keras. Obatnya apa ini? Wa hadhil khamsatu ma'khudatun min kalami Sayyidil Jalil Ibrahim al-Khawwas. Bermula ini 5 perkara yang menjadi obat hati, itu diambil dari kalam Said yang mulia yaitu Ibrahim al-Khawwas. Ibrahim al-Khawwas, seorang ulama sufi. Kama dzakarahun Nawawi fi Tibyan sebagaimana yang menyebut akannya oleh Syekh Nawawi dalam kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi Hamalatil Quran, karangan Imam Nawawi. Itu beliau menjelaskan ini 5 perkara ini ucapan Ibrahim al-Khawwas. Wazada ba'duhum ala hadhil khamsati asya'a kasiratan, dan menambah oleh sebahagian mereka para ulama di atas 5 ini perkara asya'a kasiratan, akan perkara-perkara yang banyak. Jadi memang kalau dari ucapan Abdillah Antaqi ini, di mana ini asalnya dari ucapan Ibrahim al-Khawwas, obat hati ada 5. Ada juga para ulama yang menambahkan lebih dari 5, obat hati itu banyak. Cuma yang paling terkenal 5 ini. Nah, wazada ba'du menambah oleh sebagian mereka para ulama di atas ini 5 perkara. Akan asya'a kasiratan, akan perkara-perkara yang banyak. Lakin ba'duha yadkhulu fiha. Tetapi bermula sebahagiannya perkara yang banyak itu masuk ya dalamnya 5. Artinya 5 sudah umum itu. Yang mana aja 5? Mujalasatus sholihin. Yang pertama duduk-duduk bersama orang yang solih. Yang kita berteman dengan orang yang solih. Cari komunitas-komunitas yang baik kan. Kalau dekat dengan orang salih, sering mendengar cerita-cerita orang salih juga melembutkan hati kita. Timbul semangat untuk beramal, untuk jadi orang baik. Apa maksud as-salihin di sini? Ahlil khair, orang-orang baik. Artinya, huduru majalisil wa'di wa akhbaris salih. Artinya, hadir ke majelis-majelis nasihat, majelis-majelis berita-berita orang soleh. Suka hadir ke pengajian lah bahasa kita ya. Wa yadkhulu fi dzalika sumtu wal uzlah. Masuk dalam demikian menghadiri majelis nasihat, masuk dalam demikian oleh as-sumtu, oleh diam. Wal uzlah dan oleh uzlah. Jadi sumtu ini diam. Diam dalam arti ketika kita mampu mengatakan sesuatu, kemudian kita memilih untuk diam. Kita mampu mengatakan keburukan, ucapan yang tidak baik, tapi kita memilih diam. Itu namanya as-sumtu. Kayak hadis Nabi misalkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Aw liyasmut itu sumtu. Yang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah kepada hari akhirat, falyakul khairan maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Jadi diam di situ mampu berbicara tapi memilih diam. Nah, ketika diam itu lebih baik dari berbicara, itu sumtu. Kalau diam karena bisu namanya akhras. Masuk dalam demikian oleh sumtu, oleh diam, dan uzlah. Uzlah mengasingkan diri anil khaidina min fil batil. Dari orang yang menyelam dalam kebatilan. Ada komunitas sibuk ngomongin hal-hal yang penting. Kita menghindarkan diri kita dari kelompok itu masuk dalam kategori mujalasatus sholihin juga. Artinya berteman dengan orang yang soleh atau minimal kita menghindari berteman dengan orang jahat. Nah itu masuk.
Wa qiraatul Qur'ani bitadabburi fil makna. Yang selanjutnya membaca Quran dengan tadabbur, dengan memahami, memikirkan pada makna. Yang kita baca, kita paham apa yang kita baca. Nah, itu bisa melembutkan hati. Walaupun Quran itu sendiri, walaupun kita nggak paham maknanya, dengan kita baca saja dapat pahala. Tapi andaikan apa yang kita baca kita pahami, walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, bisa dengan membaca terjemahannya juga bernilai. Artinya kita tahu minimal apa yang Allah sampaikan dalam firman-firman. Wa ikhla'ul batin, kemudian mengosongkan batin. Batin maksudnya perut di sini ya. Mengotongkan, tapi batin artinya bukan perut, batin yang dalam. Kalau perut batnon. Ya, tapi maksudnya di sini ikhla'ul batin, mengosongkan yang batin, yaitu perut. Artinya bita'atil qalili minal halal, dengan cara mengambil sedikit dari yang halal. Makan halal aja sedikit, apalagi yang haram pasti kita tinggalkan. Nah, itu bisa melembutkan hati. Fa inna aklal halali ra'sul kulli. Karena sesungguhnya makan yang halal itu pokok dari segalanya. Segala hal ibadat itu dimulai dari makan yang halal dulu. Kalau makanan kita haram, ibadah apapun yang kita lakukan biasanya kurang efeknya. Sholatnya jadi nggak khusyuk. Apapun yang kita lakukan, kalau makanan kita haram, doa kita tertolak. Kan ada dalam kitab Matan Arba'in kan. Seorang yang makanannya haram, pakaiannya haram, semuanya haram. Kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah mohon doa. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Jadi salah satu syarat untuk terkabulnya doa pertama makanan halal. Nah, karena sungguhnya makan halal itu ra'sul kulli, itu pokok dari segalanya. Kenapa dia pokok? Li'annahu yunawwirul qalba. Karena halal, makan halal itu bisa menerangi iakan hati. Fatajalla mira'atul basirah. Fatanjali. Fatanjali, maka menyala, teranglah oleh cermin hati, basirah hati. Maka bersihlah. Tanjali, injilah, bersih, terang. Maka bersihlah oleh cermin hati kita minas soda'il murisilil qaswah. Dari karatan yang bisa mewariskan ianya karatan, yang bisa menyebabkan ianya karatan bagi keras hati. Setiap dosa yang kita lakukan jadi satu titik yang akan menutupi hati kita, membuat hati kita gelap. Dengan makan yang halal, hati kita jadi bersih. Sehingga dia bisa memantulkan ilmu-ilmu atau madat karunia yang datang dari Allah akan betah di hati kita. Itu lebih kurang ya. Wa fil hadisil marfu, dalam hadis yang marfu itu salasu khisalin turisul qaswata fil qalbi. Bermula 3 perkara itu bisa menyebabkan ianya 3 perkara. Mewariskan ianya 3 perkara akan keras di hati. Yang pertama hubbut ta'ami, suka makanan, makan mulu. Wa hubbun naumi, suka tidur. Hubbur rahati, suka santai. Santai mulu, tidur mulu, makan mulu. Ini kan pekerjaan orang malas, pengangguran. Kemudian obat hati selanjutnya qiyamul laili, bangun malam. Ay salatun nafilati ba'dal istiqadhi minan naum. Artinya salat sunnah sesudah terjaga dari tidur. Bahasa lainnya salat tahajud. Bisa melembutkan hati. Tadarru' inda shabah, dan tadarru' inda shabah. Tadarru' ini bisa kita artikan berdoa, khusyuk di waktu subuh. Ai inda qurbihi, ketika dekatnya subuh. Di waktu sahur kita bangun menangis, mohon kepada Allah, insyaallah dapat bimbingan. Tadarru' inda shabah ai inda qurbihi, ketika mendekatinya subuh, artinya tadarru'ul baki fi awakhiril laili. Tadarru' doanya orang yang menangis. Nah, tadarru' itu kita artikan ibtihal ya, beribadah, bertadarru', khusyuk kepada Allah. Tadarru'nya orang yang menangis di akhir-akhir malam. Kenapa itu bisa melembutkan hati? Li'annahu waktu tajalliyat wa nuzulir rahmah. Karenanya waktu akhir malam itu waktu tajalli. Waktu tajalli di sini waktu turunnya rahmat Allah. Ini tafsirnya. Karena akhir malam itu waktu tajalli dan turunnya rahmat. Waktu itu sesuai hadis Nabi kan? As-salatu fil laili wan nasu niyamun. Orang yang suka salat malam sementara manusia sedang tidur, itu bisa menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bahasa kita begini, orang-orang lagi sibuk tapi ada santri yang rajin. Itu kan menarik perhatian guru.
santrinya yang lain banyak santai, yang satu rajin belajar. Itu menarik perhatian guru. Walaupun Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Begitu juga ketika orang lain terlelap dalam tidurnya. Ada seseorang yang bangun di tengah malam mohon kepada Allah. Ini Allah akan mencintai orang itu. Banyak dalilnya. Wazada ba'duhum, dan menambah oleh sebahagian mereka para ulama, yaitu yang jadi obat hati lagi, kasratul istighfari wa dzikril maut. Banyaknya istighfar dan banyak mengingat kematian. Banyak istighfar, istighfar juga bisa menarik banyak hal kan. Dalam surat Nuh, Allah menyatakan orang yang istighfar itu yumdidukum bi amwali wa banin. Diberikan harta oleh Allah, diberikan anak-anak. Makmur, orang yang banyak istighfar. Banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian bisa melembutkan hati. Hadis Nabi, aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Banyaklah mengingat hal-hal yang bisa menghilangkan kelezatan, yaitu kematian. Wa ziyaratil kubur. Nah, ziaratu gitu ya. Ziaratul kubur. Menambah oleh ba'duhum kasratal istighfar. Akan banyak istighfar. Zikril maut, akan banyak mengingat mati. Wa ziyaratal kubur, akan ziarah kubur. Walaupun enggak banyak. Akan ziarah kubur. Ziarah kubur mu'tabiran bihali sukaniha, hal keadaan orang yang ziarah kubur itu yang mengambil pelajaran dia dengan kondisi orang yang menempatinya kubur. Bihali sukaniha, sukan orang yang di dalam kubur. Kita ngambil pelajaran dia udah pergi duluan, kita akan menyusul, bisa melembutkan hati, menghindarkan kita dari maksiat. Nah, wa musyahadat taman fin naza, dan akan melihat orang-orang yang dalam naza, orang-orang yang naza itu orang sakit mau meninggal. Sering kita melihat orang-orang yang mau meninggal kan. Nah, betapa berat mungkin kehidupannya ketika mau meninggal, itu bisa mendorong kita untuk jadi lebih soleh insya Allah. Lebih kurang seperti itu. Makalah ke-12, 13 dan 14. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin.